Tiara Marlin datang memenuhi panggilan Polres Depok dengan statusnya sebagai tersangka. Seperti diketahui bahwa penetapan status tersangka ini adalah karena laporan polisi yang dilakukan oleh Haji Faisal, ayah almarhum Bibi Andriansyah, yang merasa dirugikan oleh konten video yang diunggah oleh Tiara Marlin yang berisi bahwa Vanessa Angel hamil di luar nikah. Penetapan status tersangka ini tentu menjadi cobaan yang sangat berat bagi Tiara Marlin. Lewat kuasa hukumnya, terungkap bahwa psikis Tiara sempat terganggu, mengingat dia memiliki 5 orang anak yang sangat membutuhkan perhatiannya. Ada keinginan besar dari pihak Tiara Marlin untuk berdamai dengan Haji Faisal. Namun bagaimanakah tanggapan Haji Faisal atas keinginan Tiara Marlin tersebut? Lantas, apa yang mendasari Tiara sampai mengunggah video di akun media sosialnya yang mengakibatkan dirinya kini menjadi tersangka? Adakah keterlibatan Dodi Sudrajat atas kasus yang menimpanya ini? Nggak ada yang sulit. Nggak ada yang sulit sih. Sebenarnya pertanyaan yang kemarin dipertanyakan lagi gitu. Jadi pertanyaan yang Mbak Tiara taunya dari siapa? Ya dari Pak Dodi. Ya kita bicara apa adanya gitu. Kita maksudnya dari orang tua Vanessa. Tahu semuanya. Enggak sih, nggak ada. Cuman dia bilang sekarang udah jadi tersangka. Ya sekarang harus menghadapi kasus ini gitu. Ya udah, Dedi cuman hanya kasih support dan doa aja gitu. Curhatnya cuman itu aja sih. Itu yang mudah-mudahan ya Kak ya ada jalan keluar yang terbaik buat Tiara Marlin. Jadi gini, kita luruskan bahwa Tiara ini sebenarnya tidak ada unsur memihak antara satu pihak dan pihak lain, dari Pak Haji Faisal dengan Pak Dodi, nggak ada itu. Hanya sifatnya karena ditanya oleh netizen pada saat itu hanya menyampaikan informasi itu, bahwa memang informasi itu dari Pak Dodi. Jadi penekanannya di situ, Masih tadi disebut WA kok. Masih menjalin hubungan baik berarti sama masih baik kok, kita nggak ada sama siapapun, nggak ada. Jadi begini, supaya lebih simpel, kita menyerahkan proses penyelidikan ini kepada pihak penyidik, ya Polres Depok, dan proses hukum ini tetap berlanjut seperti apa. Tapi kita menghendaki ada pendekatan restoratif justice, kalau bisa dari pihak Haji Faisal bisa berdamai dengan kita. Insya Allah kita tunggu aja ya. Iya, dari langkah untuk pendekatan mediasi itu maka dilakukan kompleter itu. Oh, kemarin tuh sudah sebenarnya kita pengen memperkuat mata ya. Cuma pas malam jadi susah dihubungin gitu. Jadi ada perubahan yang drastis gitu kan. Awalnya kita udah ini 4 mata, manajer aku, Pak Haji sama Pak Sandi. Kita 4 mata. Tapi ya nggak tahu jadi seperti ini. Apakah kita ikutin prosesnya aja sih? Ya kan nggak mungkin kita konyong-konyong datang kalau nggak ada janjian dulu, agak sopan. Ya saya menunggu aja kalau misalkan beliau mau ya ketemu kita. Kalau saya kan udah 3 kali berjuang pengen silaturahmi gitu. Ya saya kan nggak minta dia harus minta maaf ke saya, kan nggak saya minta. Saya hanya melaporkan karena saya seperti persoalan kalian tahu kan, dari awal saya merasa kata-kata itu tidak berkenan dengan saya. Begitu juga terhadap anak saya, begitu juga terhadap menantu saya, begitu juga terhadap cucu saya. Kurang tepat kata-kata itu dikeluarkan di depan publik menurut saya, kan itu kan. Ya saya minta keadilan, tentu saya melapor kepada hukum. Nah, hukumlah yang akan menentukan apakah begini salah atau tidak, tentu hukum yang akan menentukan. Kalau kedatangan dia ke Kapolres itu kan memang atas panggilan polisi kan. Ya tentu saya dalam hal itu tidak bisa menanggapi apa-apa. Namanya merasa ya. Tapi kalau soal apa tadi kamu bilang Perdamaian. Miring nggak? Ya mana saya menghadapi? Saya kan menyerahkan kepada hukum. Ya kita lihatlah lanjut hukum sampai di mana aja. Itu aja sih ketanggapan saya. Jadi begini, perlu saya tambahkan bahwa Mbak Tiara ini kan ibu rumah tangga, ya selain aktivitas sebagai artis, lalu kemudian punya beban 5 anak, dan
tega juga sih kalau Pak Haji Faisal melaporkan Tiara, Tete. Otomatis ini adalah beban bagi Tete. Otomatis pada dasarnya kita meminta agar Pak Haji Faisal membuka hatinya lah supaya beban yang telah dialami oleh Tete ini bisa diringankan. Bayangkan anak 5 kalau mendapat kasus seperti ini kan bisa polisinya kan ya gangguan psikologi lah. Dengan kerendahan hati kita meminta maaf ya kalau bisa berjalin hubungan restoratif justice ini supaya bisa selesai. Kalau dari saya ya karena saya merasa merasa dirugikan ya, artinya merugikan maksud saya anak saya, menantu saya, cucu saya. Jadi saya selaku warga negara yang bernaung di bawah hukum, tentu saya minta perlindungan, minta suatu keadilan, dan itu sudah saya lakukan dengan melapor kepada pihak hukum. Nah, bagaimana nanti kelanjutannya, tentu hukumlah yang akan berbicara. Saya belum ada terpikir bagi saya untuk jalur damai, belum ada terpikir bagi saya, karena untuk itu panjang lagi prosesnya. Kenapa? Saya harus bicara keluarga saya, Bang Sandi, Bang Todi, Bang Kris, kan harus bicara dengan pihak lawyer saya. Nggak bisa ya belum ada. Kasat Reskrim Polres Depok AKBP Yogen Heros Baruno mengungkap hasil pemeriksaan terhadap Tiara Marlin berkisar tentang kronologi konten video yang dianggap merugikan pihak lain. Namun dalam pemeriksaan terungkap bahwa Tiara juga menyebut nama Dodi Sudrajat sebagai orang yang turut berperan dalam memberikan informasi yang digunakan oleh Tiara Marlin sebagai dasar pembuatan konten video yang justru kini menyeretnya ke masalah hukum. Lantas, seperti apakah keterlibatan Dodi Sudrajat dalam masalah ini? Apakah Dodi Sudrajat juga kelak akan diperiksa oleh polisi? Ya, jadi dari TM sudah diperiksa, sekarang status sebagai tersangka. Ya, penyidik sudah memeriksa TM dengan sekitar 20 pertanyaan ya, 1,5 jam tadi. Intinya dari TM sendiri sudah mengakui bahwa itu adalah tempat miliknya, dia juga yang membuat. Ya. Nah, namun perbuatan itu didasari atas ada pernyataan yang dibuat oleh saudara DS ya. DS. Ya. Yang notabene itu ayatnya sendiri. Ya, ya. Jadi dia menyatakan bahwa itu pernyataan dibuat oleh saudara DS dan akhirnya dia membuat dia lebih. Ya, jadi unsur-unsur pasalnya sudah memenuhi semua, sudah kita gelar ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, 310, 311 juga termasuk ada fitnah terhadap orang meninggal, semua sudah masuk unsur. Jadi kemudian setelah kita gelarkan khusus, peserta gelar sepakat untuk menyatakan bahwa status saya meninggal menjadi. Iya, jadi unsur-unsur pasalnya sudah memenuhi semua, sudah kita gelar ya. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, 310, 311 juga termasuk ada fitnah terhadap orang meninggal, semua sudah masuk unsur. Jadi kemudian setelah kita gelarkan khusus, peserta gelar sepakat untuk menyatakan bahwa status saya meninggal menjadi. Ya, Dedi dan Mayang support aja, mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan masalahnya TM itu Tiara Marlin bisa diselesaikan dengan ya baiklah, ada jalan keluar yang terbaik. Walaupun jadi ada tersangka, mungkin nanti ada pemeriksaan berikutnya. Tapi yang jelas tadi malam juga Dedi udah chat sih sama Tiara Marlin untuk kasih support, kasih doa ya, tegarlah menghadapi masalah yang sedang Tiara Marlin ini hadapi. Itu aja.